Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron Ali Wafi dengan nomor induk mahasiswa 2005131363242, jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa itu manajemen fasilitas pendidikan. Jadi, tenaga pendidikan hampir sama dengan sumber daya manusia, yaitu di mana pendidikan mengklasifikasi tenaga pendidikan yang dibutuhkan atau digunakan, yaitu dimaksudkan sebagai kerangka untuk klasifikasikan tenaga, sekolah, dan sistem pendidikan lainnya untuk semua jenjang pendidikan. Klasifikasi ini didasarkan pada fungsi utama atau utama yang dilakukan oleh staf dan mengaturnya ke dalam 4 kategori. 4 kategori fungsional utama. 3 dari 4 fungsi utama mengandung subfungsi sebagai tipe personel khusus, yaitu yang pertama personel pengajaran, yang kedua dukungan personel untuk siswa, yang ketiga manajemen atau kontrol kualitas atau administrasi, yang ketiga personel pemeliharaan dan operasi. Nah, personel pengajaran sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu guru kelas, staf akademik, pembantu guru, dan asisten pengajar. Guru kelas sendiri yaitu seorang pengajar pada suatu kelas di sekolah dimanapun ia harus dapat mengajarkan berbagai mata pembelajaran. Selain itu, tidak hanya untuk dituntut menyelesaikan bahan pembelajaran yang telah ditetapkan, tapi seorang guru harus menguasai dan menghayati secara mendalam semua materi pembelajaran. Yang kedua yaitu staf akademik. Staf akademik ini mempunyai fungsi sendiri, yaitu seperti pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satunya seperti itu. Bagian akademik staf ini juga terdiri dari sub akademik dan evaluasi. Yang kedua, subbagian registrasi dan statistik. Yang ketiga, sebagian sarana akademik dan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana pendidikan. Yang ketiga yaitu pembantu guru, yang dimana pembantu ini bekerja di bawah pengawasan guru. Nah, yaitu dimana sebagai asisten guru profesional dan asisten instruksional, dan cenderung menjadi pekerja paruh waktu. Mereka kadang-kadang bekerja hanya untuk sebagian hari di sekolah dan sering melakukan tugas untuk beberapa kelas sekaligus. Asisten pengajaran. Nah, asisten pengajaran sendiri yaitu seorang individu yang membantu guru dengan tanggung jawab atau instruksional, yaitu dimana terkadang guru itu tidak masuk atau ada kepentingan. Nah, itu bisa jadi asistennya yang menggantikannya, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dukungan profesional untuk siswa atau untuk mahasiswa itu sendiri, yaitu diantaranya ada dukungan pedagogis, akademik, dan kesehatan serta sosial. Nah, untuk yang pedagogis sendiri yaitu dimana menurut KBBI yaitu berarti ilmu pendidikan, dimana ilmu pengajaran. Sedangkan pedagogi menurut Wikipedia ialah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran, yaitu dimana memadukan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya. Pendidikan adalah komunikasi atau pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan yang terarah pada tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu dukungan akademik, yaitu mengacu pada faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan bagi seorang pelajar untuk mencapai dan menyelesaikan tugas-tugas studi dengan target hasil dan waktu yang telah ditentukan. Misal faktor-faktor pendukung tersebut yaitu dari mungkin ballpoint, fasilitas yang lain kayak buku yang lengkap dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dukungan sosial dan kesehatan,
Nah, sosial sendiri yaitu informasi atau umpan balik dari orang lain untuk menunjukkan bahwa seorang dicintai dan diperhatikan, dihargai dan dihormati dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik. Nah, misal kayak dukungan orang tua. Nah, untuk kesehatan sendiri yaitu mungkin tidak jauh dari kayak pola makan, nah dan serta pola jaga sehat masing-masing per individu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai manajemen atau kontrol kualitas atau administrasi. Dalam hal tersebut terdapat manajemen tingkat sekolah, manajemen tingkat tinggi, dan personil administrasi tingkat tinggi serta tenaga administrasi tingkat sekolah. Manajemen tingkat sekolah tersebut yaitu merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi atau perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Mengapa harus ada tingkatan manajemen? Karena sebab akan mengatur orang-orang yang akan berada di bawah kepemimpinannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Tentunya proses untuk menyusun bawahan lakukan suatu pekerjaan tidak biasa asal, harus memperhatikan keahlian dari masing-masing bawahan dan menentukan tingkat kesulitan suatu pekerjaan. Manajemen tingkat tinggi merupakan suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, dan kepala sekolah. Fungsi manajemen tersebut yaitu adalah mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran. Sekolah dikelola berdasarkan rencana sekolah dan rencana anggaran. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Yang ketiga, personil administrasi tingkat tinggi. Apa yang dimaksud dengan personil administrasi? Itu orang yang bekerja di bidang administrasi dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan kantor dan persyaratan personel. Dan persyaratan personel administrasi yaitu mempunyai pengetahuan tentang menghimpun, mencatat, mengelola, mengendalikan, mengirim, serta menyimpan dokumen. Fungsi dari hal tersebut adalah mengatur suatu usaha dalam proses perencanaan dan penggerakan dengan sumber yang efisien. Tenaga administrasi sekolah bagian dalam memberikan kelancaran kegiatan belajar anak, mengajar guru, dan layanan sekolah pada umumnya. Tenaga administrasi sekolah memberikan dukungan terhadap program-program kegiatan belajar mengajar. Nah, tugas dari administrasi sekolah tersebut yaitu memastikan lingkungan belajar yang aman, kondusif dan produktif bagi siswa di institusi tempat ia bekerja dengan mengelola sarana dan prasarana sekolah, serta menjadwalkan program yang menunjang kebersihan sekolah, mengatur anggaran belanja sekolah dan keperluan sekolah lainnya. Personil pemeliharaan dan operasi yaitu upaya menyeluruh untuk meningkatkan efisien, efektivitas, dan derajat personalisme pengelolaan kepegawaian melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan tugas kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, promosi, penempatan, remunerasi, kesejahteraan, dan pemberhentian. Selain itu, personil manajemen juga semua proses penataan yang ada hubungannya dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja ke dan di lembaga pendidikan secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini harus mencakup pemanfaatan manajemen personalia, peningkatan kapasitas, dan pembinaan personel lingkungan kerja yang produktif untuk mendapatkan dan mempertahankan personel yang kompeten dan termotivasi dalam organisasi. Proses manajemen personalia yaitu menurut Fritz-Zielenberg tahun 2006 terdiri dari 4, yaitu rekrutmen, seleksi, pengembangan staf, dan penilaian kinerja. Untuk yang pertama yaitu rekrutmen tenaga pendidikan. Rekrutmen didasarkan pada perencanaan personel. Analisis kebutuhan dilakukan dengan perhitungan beban personel dengan jumlah personel yang bekerja di sana sekarang. Ketika kekurangan personel, kami melakukan rekrutmen ini. Bahwasannya rekrutmen mengacu pada kegiatan-kegiatan dan administrasi kepegawaian yang dirancang untuk menyediakan jumlah,
dan kualitas personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sistem sekolah. Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tertentu yang masih lowong, baik akibat pembentukan satuan maupun akibat mutasi. Ada beberapa langkah penting dalam proses perekrutan sebagai kelanjutan dari perencanaan tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu menyebarkan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan dalam berbagai jenis dan kualifikasi sebagai proses perencanaan yang telah ditetapkan. Kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administrasi maupun akademik. Yang ketiga yaitu dilakukan dengan seleksi standar dan menggunakan teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang diperlukan. Standar seleksi biasanya berkaitan dengan usia, kesehatan jasmani, pendidikan, pengalaman, tujuan, temperamen, pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap, nilai, kesehatan mental, kesopanan bekerja dalam pendidikan, dan lain sebagainya. Pengembangan tenaga kependidikan, yaitu pengembangan personel pada dasarnya karena adanya tugas, posisi alat, dan metode baru yang menentukan pengayaan keterampilan pengembangan personilnya termasuk karir. Pengembangan biasanya mengacu pada pengajaran profesional yang berpengalaman sebagaimana mempertahankan dan meningkatkan keterampilan tersebut. Pelatihan dan pengembangan fakultas dan staf pada dasarnya merupakan proses 4 hal atau langkah, yaitu menilai kebutuhan, menetapkan tujuan, memilih metode, dan mengevaluasi program. Pengembangan personel dibagi menjadi 4 fase. Pertama, mendiagnosa kebutuhan pembangunan. Kedua, mendesain rencana pembangunan. Ketiga, melaksanakan program pembangunan. Keempat, mengevaluasi program pembangunan personel. Proses pengembangan staf sangat terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, karena seperti yang diingat, rencana sumber daya manusia yang sehat. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan adalah suatu proses yang membuat tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Berikut alasan pemecatannya, yaitu permintaan sendiri atau berhenti, mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku, adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan penyederhanaan tugas di satu sisi karena di sisi lain diperoleh oleh surplus tenaga kerja, penipuan dan tindak kriminal, tidak cukup maupun fisik atau spiritual, meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran terhadap perubahan yang berlaku. Yang terakhir yaitu meninggal atau hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Proses pemecatan sebenarnya erat kaitannya dengan apresiasi terhadap eksistensi tenaga kependidikan dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan hak-hak pekerja yang telah mengabdi, sehingga pekerjaan menjadi pertimbangan penting. Yaitu sarana pendidikan. Pada dasarnya, fungsinya mereka adalah alat belajar, alat peraga, dan media pembelajaran. Fasilitas pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, fasilitas langsung digunakan oleh proses belajar mengajar seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang praktik, dan laboratorium. Kedua, sarana prasarana yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran seperti ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang staf, toilet, dan kantin sekolah. Pengadaan sarana pendidikan.
Pengadaan fasilitas erat kaitannya dengan perencanaan pendidikan. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan fasilitas, dilakukan penyediaan fasilitas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu melakukan analisis departemen, mana yang membutuhkan alat atau perlengkapan. Dari analisis ini diregistrasi instrumen atau peralatan apa saja yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pembebasan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan lain sebagainya. Dan menukarkan gedung. Pengadaan peralatan atau furnitur dapat dilakukan dengan cara pembelian perabotan yang dapat dibeli dalam bentuk yang sudah jadi atau yang belum jadi. Pengadaan peralatan dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, perorangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas. Penggunaan fasilitas pendidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk kelancaran kegiatan tersebut. Bagi kepala sekolah yang memiliki perwakilan bidang sarana pendidikan atau tenaga yang terkait dalam penanganan sarana diberikan tanggung jawab untuk menyusun jadwal, yaitu salah satunya penyusunan jadwal penggunaan sebaiknya dihindari bersama dengan kelompok lain. Biarkan kegiatan kepala sekolah menjadi prioritas utama. Waktu atau jadwal penggunaan harus diajukan pada awal tahun ajaran. Penugasan personel yang sesuai dengan keahlian di bidangnya, misal asisten laboratorium, pustakawan, operator komputer, dan lain sebagainya. Penjadwalan penggunaan fasilitas harus jelas, kurikuler dan ekstrakurikuler. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang biaya pengadaannya termasuk dalam keseluruhan anggaran sekolah. Perlunya pemeliharaan yang baik pada bangunan, perabotan, dan perlengkapan sekolah karena kerusakan sebenarnya sudah dimulai sejak hari pertama mereka menerima dari pembangunan. Penjual atau pembeli diikuti dengan proses pemadaman. Meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap fasilitas tersebut selama menggunakan. Penghapusan fasilitas pendidikan. Fasilitas yang ada di sekolah tidak akan selalu digunakan untuk tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan rusak berat sehingga tidak digunakan lagi. Barang tidak sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan tinggi, jumlah barang berlebih yang tidak dapat dimanfaatkan, dan nilai guna barang tidak perlu dimanfaatkan. Dalam keadaan seperti itu, maka barang-barang tersebut akan segera disingkirkan. Selanjutnya, yaitu sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menarik kesimpulan pada materi tersebut, yaitu di mana tenaga kependidikan hampir sama dengan sumber daya manusia pendidikan. Klasifikasi tenaga pendidikan yang digunakan atau dimaksudkan sebagai kerangka untuk mengklasifikasikan tenaga sekolah dan sistem pendidikan lainnya untuk semua jenjang pendidikan. Dalam manajemen personalia, di dalamnya harus mencakup pemanfaatan manajemen personalia, peningkatan kapasitas, dan pembinaan personel lingkungan kerja yang produktif untuk mendapatkan dan mempertahankan personel yang kompeten dan termotivasi dalam organisasi. Jadi untuk fasilitasnya sendiri yaitu bukan cuma sekedar hanya seperti perpustakaan, buku, alat tulis, dan berupa hal yang masih digunakan oleh manusia. Nah, jadi maksudnya itu fasilitas sendiri itu bisa menjadi seperti guru, teman sendiri, ataupun semua lingkungan yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga dengan materi kali ini kita dapat
mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata maupun untuk yang lagi online. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.